Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Maulana. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang, Bekasi. Kali ini kita akan belajar tentang karakteristik dan kebutuhan pendidikan bagi anak berkelainan. Yuk, disimak bersama-sama. Karakter pendidikan khusus. Satu, suatu konsep relatif yang didefinisikan sebagai suatu program yang membutuhkan sumber-sumber untuk menyajikan pendidikan yang memadai bagi semua siswa yang berkebutuhan khusus. Dua, suatu istilah yang umum untuk merujuk kepada sekelompok program atau pelayanan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan siswa yang khusus atau berkelainan. Tiga, pendidikan khusus telah menjadi pengkajian dan landasan bagi strategi dan teknik pembelajaran. Empat, pendidikan khusus mempunyai karakteristik ekonomi dan politik yang unik. Siapakah siswa yang berkebutuhan khusus? Asman pada tahun 1994 telah menjawab ini. Ia berkata, tidaklah mengherankan bila dikatakan bahwa anak-anak berbeda dalam beberapa hal. Semua anak tidak ada yang sama. Kelainan fisik bisa disebabkan oleh sakit yang diderita, terluka, atau ketidakseimbangan metabolisme dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Keterbatasan dalam kelainan fisik harus dipahami guru sehingga strategi pembelajaran yang memadai akan dapat dikembangkan. Dampak keterbatasan tersebut terhadap belajarnya anak bervariasi dan kompleks. Kesulitan yang dihadapi anak berkelainan adalah kesulitan memproses informasi, kesulitan dalam motivasi, dan kesulitan berpartisipasi. Jenis-jenis kelainan fisik adalah satu, cerebral palsy yang merupakan ketidaknormalan gerakan dan postur karena gangguan atau ketidakmatangan otak. 2. Spina bifida adalah gangguan saraf terjadi kebanyakan pada waktu kelahiran yang menyebabkan kelainan pada balita dan masa anak. Antara lain, mencakup kelumpuhan kaki, kekurang mampuan mengontrol buang air kecil. 3. Epilepsi adalah salah satu gangguan saraf yang mempengaruhi pendidikan anak walaupun tidak nampak adanya kelainan fisik. Hakikat pendidikan bagi anak berkelainan fisik maupun psikis yang sering disebut anak berkebutuhan khusus membutuhkan sumber-sumber pendidikan yang memadai dengan pendekatan yang fleksibel dan inovatif. Oleh karena itu, guru yang baik akan dapat menjelaskan tingkat pemahaman siswa, selain dapat menyajikan pembelajaran secara menarik sehingga siswa mau belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses belajar dan pembelajaran. Misalnya, bila anak menderita ketidakmampuan ganda, yaitu ketidakmampuan fisik disertai gangguan intelektual, interaksi antara jenis ketidakmampuan dan kesulitan belajar jelaslah berada pada kondisi kesulitan dalam penyesuaian dengan lingkungan. Maka dicarikan masalahnya. Apa yang menyebabkan perilaku menyimpang ialah bila hal itu ditunjukkan atau terjadi di tempat yang salah dan tidak pada tempatnya, pada waktu yang salah, pada saat hadirnya orang yang salah, dan pada tingkat yang tidak tepat. Bila anak tersebut pada kategori autis, maka strategi yang kerap digunakan mengacu pada teori ABC atau antecedent before consequence, yaitu perintah meniru, pertanyaan, atau visual agar direspon dan diberikan penguatan dan bantuan. Filosofi pendidikan bagi anak berkesulitan belajar adalah pada saat mereka mencapai kesiapan dan kematangan yang disetting dalam kelas oleh guru, berbagai modifikasi tugas yang disesuaikan dengan gaya-gaya belajar yang memudahkan baginya, menyerap materi yang disajikan dengan cara yang khusus pula. Pendidikan inklusif
Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar setiap anak usia sekolah tanpa kecuali memperoleh haknya untuk terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Pendidikan yang memberikan layanan kepada semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa, dan sebagainya. Semua peserta didik belajar bersama-sama, baik di sekolah atau kelas formal maupun non-formal, yang berada di dekat tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dalam kaitannya dengan wajib pencapaian pendidikan untuk semua atau PUS, maka pendidikan inklusif dapat diposisikan sebagai strategi untuk mendorong terlaksananya pendidikan untuk semua waktu wajib belajar. Pada tahap awal, diarahkan untuk meningkatkan pencapaian pendidikan secara kuantitas dan pada tahap berikutnya sampai pada peningkatan kualitas pendidikan. Pembelajaran inklusif, kegiatan belajar mengajar, merupakan inti dari pelaksanaan kurikulum. Baik buruknya mutu pendidikan atau mutu lulusan dipengaruhi oleh mutu kegiatan belajar mengajar. Bila mutu lulusannya bagus, dapat diprediksi bahwa mutu kegiatan belajar mengajarnya juga bagus. Atau sebaliknya, bila mutu kegiatan belajar mengajarnya bagus, maka mutu lulusannya juga akan bagus. Lingkungan yang inklusif merupakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran, mengakomodasi keanekaragaman peserta didik. Pada tahap awal, dapat diarahkan kepada sekolah yang ramah, yaitu sekolah yang terbuka kepada semua peserta didik, menghargai perbedaan, dan memenuhi kebutuhan yang beragam dari setiap peserta didiknya. Pembelajaran inklusif berarti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima dan menghargai perbedaan. Pembelajaran di kelas inklusif akan bergeser dari pendekatan pembelajaran kompetitif yang kaku, mengacu materi tertentu, ke pendekatan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antara peserta didik dan bahan pelajaran dikembangkan secara tematik dan kontekstual. Prosedur dan pelaksanaan pembelajaran inklusif. Kegiatan pembelajaran dirancang sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta didik, serta mengacu kepada kurikulum yang telah dikembangkan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai tujuan pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Guna perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran dalam setting inklusif, selain menerapkan prinsip-prinsip umum pembelajaran, juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kebutuhan dan hambatan peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam, pembelajaran dalam setting inklusif diperlukan asesmen yang akan dipertimbangkan dalam menyusun pembelajaran yang diindividualisasikan. Pembelajaran yang multi-level menjadi ciri dan pelaksanaannya dikembangkan dalam setting kelas yang sama. Baik, terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.